Apa kamu pernah tiba-tiba merasakan sesuatu ketika kamu berbaring di tempat tidur kamu, menatap langit-langit kamarmu dengan rasa yang menerawang ke masa lampau? Kamu tidak bersedih di sini. Kamu hanya merasa hampa dan kosong ketika memutar kenangan itu di kepalamu. Tersenyum dengan momen indah itu rasanya tenang ya. Dulu kamu pernah merasakan kehangatan itu, tapi di akhir kamu selalu bertanya, salahku di mana ya? Kembali lagi bersama akun YouTube menurut gue. Hari ini aku akan membahas antara bertahan dan melepaskan menurut filosofi teras karya Henry Manampiring. Itu adalah sebuah buku karya yang menggabungkan filosofi stoik kuno yang dengan realitas hidup yang penuh tantangan di zaman modern. Dalam buku filosofi teras, Manampiring berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana ia menemukan stoicisme sebagai jalan keluar dari depresi dan kecemasan yang dia alami. Jika kalian merasakan masalah kalian tidak selesai-selesai dan kalian masih terbelenggu dalam mimpi-mimpi dan ekspektasi yang di luar kontrol kalian, mungkin filosofi teras ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Salah satu pesan utama dari buku ini adalah konsep pada hal-hal di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti sikap, tindakan, dan pemikiran kita sendiri, sementara menerima dengan bijaksana bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita. Simpelnya adalah hidup ini nggak selamanya harus tahu kenapa. Hidup itu simpel. Nggak sengaja makan timun pahit ya buang. Lewat jalan ketutup karena hajatan ya putar balik. Jangan dibikin ribet. Manusia seringkali dipusingkan dengan meminta penjelasan tersebut. Sebab mendapat penjelasan kenapa timun itu pahit tidak mengubah fakta bahwa kamu sudah makan timun itu. Stoicisme bukanlah tentang menjadi dingin atau nggak merasa, tetapi tentang mengembangkan keseimbangan emosional dan mengatasi ketakutan serta kecemasan dengan bijaksana. Selain itu, buku ini juga bagus kok dan mengulas bagaimana stoicisme itu dapat membantu kita dalam menghadapi perubahan, kehilangan, dan bahkan kematian. Wow, sehebat itu sih buku ini. So hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana ketika kita kehilangan dalam hubungan. Banyak kasus yang di luar sana juga hanya karena pisah dengan pasangan dan ketakutan akan kehilangan oleh pasangan, mereka sampai depresi dan membuat hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kembali ya nggak perlu juga dilakukan sebegitunya dalam menghadapi kehilangan seseorang yang mungkin saja kita sayangi dan kita cintai, ya kan. Yang perlu kalian ingat adalah setia tidak membuat orang bertahan, menjadi tampan atau cantik tidak membuat orang bertahan, bersikap jujur tidak membuat orang bertahan, memberi perlakuan dengan baik juga tidak membuat orang bertahan, selalu menemani juga tidak membuat orang bertahan, peduli juga tidak membuat orang bertahan, memberi effort juga tidak membuat orang bertahan, memberi perhatian juga tidak membuat orang bertahan. Kamu bisa memiliki niat baik, kamu bisa memiliki perasaan paling tulus, dan kamu bisa menjadi pribadi yang baik, tapi kamu tetap tidak akan bisa mempertahankan seseorang. Karena satu-satunya cara untuk mempertahankannya adalah jika orang itu sendiri ingin dipertahankan olehmu. Kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk bersamamu. Kamu tidak bisa meminta seseorang untuk tinggal bersamamu. Dan kamu juga tidak bisa terus-menerus mencintai seseorang sampai dia balik mencintaimu.
karena dia hanya akan memperjuangkan yang dia inginkan. Jadi jika dia tidak memperjuangkanmu ketika keadaan menjadi sulit, itu berarti dia tidak ingin dipertahankan olehmu lagi. Jangan mempertahankan seseorang yang tidak ingin hidup bersamamu. Kamu tidak menyerah padanya, tidak, tetapi dialah yang menyerah padamu, dan kamu yang tidak boleh menyia-nyiakan waktumu lebih dari yang sudah kamu miliki. Ketahuilah kapan waktunya untuk melepaskan dan kapan waktunya untuk pergi. Dan jangan lupa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku pernah nemu sepasang kata yang menurutku bagus banget. Terima kasih sudah mau berjalan bersamaku, tapi disinilah kita, di persimpangan jalan yang akan membawa kita menuju ke arah yang berbeda. Berkelanalah dengan orang yang baru, di buku baru, tanpa membuat lagi buku yang kamu tulis bersamaku. Terus balasannya, terima kasih sudah mengizinkanmu tertulis di beberapa lembar bukuku, tapi disinilah kita terjebak di sebuah cerita yang lupa diselesaikan oleh penulisnya. Semoga kita bertemu lagi di kehidupan yang baru, di buku baru, tanpa membuka lagi buku yang berakhir tanpa kamu. Aku mau nyaranin untuk kalian, mudah-mudahan kalian selalu membawa teori filosofi teras untuk menghadapi depresi ataupun ketakutan kehilangan yang kalian rasakan dalam hubungan kalian. Ingat, dalam menjalani hubungan itu self improvement adalah hal yang sangat penting, karena apa yang kalian rasain dalam ketakutan dan kecemasan atas sesuatu yang hilang, mungkin pasangan kalian, itu sebenarnya adalah produk dari pola pikir kita sendiri. Rasa takut bukanlah tanda kelemahan, melainkan emosi alami manusia. Faktanya, dia percaya bahwa rasa takut dapat berguna dalam membantu kita bersiap menghadapi potensi, hambatan, dan tantangan. Stoik juga bilang salah satu kunci untuk mengelola rasa takut adalah dengan menyadari bahwa banyak hal yang kita takuti berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ya, mungkin kalian tidak bisa kendalikan bahwa seseorang meninggalkanmu, tapi yang bisa kamu kendalikan adalah menghadapi kehilangan itu dengan cara kamu sendiri. Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi kehilangan itu tadi? Karena ketika Anda atau kamu sedang mempertahankan hubungan yang jelas-jelas sudah tidak diinginkan lagi oleh pasangan kamu, ya mungkin kamu bisa melakukan hal yang aku bilang tadi. Mungkin kamu hanya bisa mengendalikan perasaan setelah kehilangan itu tadi. Karena filosofi stoik ini adalah mengajarkan kita untuk melihat orang yang kita cintai itu sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita harapkan. So, akhir kata, cintamu itu diberikan kepadamu saat ini, bukan untuk diambil darimu, dan tidak pula diberikan kepadamu untuk selama-lamanya, melainkan seperti buah ara yang diberikan kepadamu atau seikat anggur. Pada saat itu juga musimnya itu ditentukan dalam setahun. Namun jika kalian menginginkan hal-hal itu di musim dingin, Anda bodoh, Anda tidak pintar. So, itu tadi adalah kutipan-kutipan yang aku ambil dari filosofi stoik. Mudah-mudahan, dan saya sangat berharap video ini akan membantu kalian dan mungkin bermanfaat untuk kalian. Jika tidak bermanfaat untuk kalian, mungkin bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan lupa share dan komen.